Selamat bertemu lagi Ibu Bapak di topik tentang guru pembelajar mode daring. Hari ini saya akan mencoba untuk membantu para mentor dalam menggunakan mode daring, khususnya bagi para peserta yang kesulitan untuk membuka setiap bagian atau sesi pada proses pembelajaran. Intinya para mentor harus meyakinkan kepada para peserta bahwa untuk bisa membuka semua bagian yang harus mereka pelajari harus dilakukan secara berurutan, sehingga kalau tidak berurutan maka peserta tidak akan bisa membuka bagian selanjutnya. Berdasarkan pengalaman, para peserta harus mulai membuka dari bagian pendahuluan, mulai dari kebijakan pengembangan dan pembinaan profesi guru. Biasanya setiap sesi bagian yang sudah dibuka maka akan dapat tanda centang di sini. Nah, coba kita mulai dari sini. Kebijakan. Masya Allah. Nah, ini kita buka satu persatu. Tentunya peserta harus membaca ini hanya sebagai bagian dari demo saja. Dibaca mulai dari ini, ada tujuannya apa, ada 3. Setelah selesai lanjut ke sini. Nah, ada itu, baca lagi. Di sini ada kebijakan pengembangan dan pembinaan profesi guru, waktu dan strategi. Kemudian lanjut di sini. Kalau ini sudah selesai maka akan tanda centang. Baru di sini kita bisa membuka bagian berikutnya. Tadi di waktu awal kita hanya ada satu ini. Tapi ketika ini sudah terbuka maka akan muncul tanda untuk yang berikutnya. Nah, kalau dari ini kita baru bisa membuka bagian ini. Tadinya ini tidak tampak. Ini penting sekali untuk diberitahu kepada para peserta. Klik lagi di sini. Nah, muncul ini harus dibaca tentunya petunjuk ini, penjelasan tentang kegiatan daring. Mulai dari pengantar sampai akhirnya kita akan melihat apa target kompetensi yang harus dicapai untuk kegiatan ini. Sini kita lihat ada target kompetensi, tadi pengantar, dan di sini harus diperhatikan ada tanda pencapaian dari proses pembelajaran. Di sini baru 14%. Semakin banyak yang kita buka akan semakin meningkat. Kita buka di sini. Slide selanjutnya itu hasil belajar. Klik. Nah, ini kalau terjadi begini kita tinggal di refresh saja bagian ini. Ini akan terjadi mungkin juga di lapangan. Di refresh langsung muncul ke sini. Nah, ini adalah penjelasan atau hasil belajar setelah mempelajari kegiatan ini. Tadi target kompetensi sudah terbuka baru 14, sekarang sudah 29 bertambah. Nah, kalau kita buka lagi ini prinsip penilaian kompetensi peserta, maka kita lihat di sini ada bagian-bagian, ada bagaimana prinsip penilaiannya. Di sini yang harus ditekankan kepada para peserta ada 3 bagian utama, yaitu penilaian diri, tes sumatif, dan tes akhir dengan rumus seperti ini. Jadi kalau bagian-bagian ini tidak diselesaikan oleh para peserta tentunya akan berpengaruh pada nilainya. Kita lihat di sini semakin meningkat menjadi 43%. Nah, dilanjut dengan tugas dan tagihan. Klik. Di refresh lagi aja. Di redesign aja. Ini mungkin ketika di lapangan bisa terjadi begini. Nah, ini juga berulang lagi. Mudah-mudahan bisa. Nah, oke, alhamdulillah. Ini penjelasan umum kegiatan GP daring. Ini tagihan-tagihan yang harus dikumpulkan, misalkan ini contoh aja. Dalam sebuah kegiatan itu pasti ada tagihan yang dikumpulkan. Ini dibaca. Nah, ini semakin naik 57% pelajaran yang sudah dicapai. Nah, di sini ada akhir penjelasan umum. Kita klik. Jadi terus berurutan. Jangan ada yang terlewat. Kalau terlewat maka kita tidak bisa membuka. Sehingga kalau tidak bisa membuka bisa jadi peserta jadi frustrasi. Ini kita lihat semakin meningkat 17%. Sini ada penjelasan. Setelah saudara mempelajari penjelasan bla 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 bla, kita lanjutkan dengan alur kegiatan pembelajaran GP daring.
klik di sini. Nah, ini adalah alurnya. Ini contoh alur saja, ini contoh dari ini sebenarnya udah setiap kelompok kompetensi akan berbeda. Untuk dari minggu pertama ini kita ada punya 6 minggu, ada 6 sesi pendahuluan, sesi pertama, sesi kedua, 3, 4, dan ini sesi penutup yang ke-6. Jadi satu sesinya itu 1 minggu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat 86% semakin meningkat. Klik sini akhir penjelasan umum. Oke. Di sini adalah akhir penjelasan umumnya di sini. Dan ini sudah selesai. Ini kan tadi sebelumnya adalah kalau kegiatan. Nah, kalau gitu di sini tinggal continue. Maka akan balik ke depan. Oh, ini harusnya baliknya ke sini harusnya, bukan ke sini ya. Ke bagian kena di sini. Kita lihat di sini bagaimana, sudah tercentang atau belum. Nah, sudah tercentang, 2. Langsung muncul yang berikutnya. Jadi selama ini belum muncul, maka para peserta tidak akan bisa membuka bagian-bagian selanjutnya. Kalau sudah muncul ini berarti bisa dibuka. Ini harus diperhatikan oleh para mentor, sehingga nanti di lapangan para guru pemula tidak merasa frustasi untuk menghadapi ini. Kita buka lagi terus berurutan. Sebelum ini diselesaikan, yang bawahnya tidak akan terbuka. Dibaca juga ini terus. Kemudian di sini ada akhir kegiatan belajar, diklik dari sini. Jadi kita jangan kembali, tapi ini ikuti saja tunjuknya alur kegiatan belajar berlaring. Nah, ini alur kegiatannya. Setiap kelompok kompetensi akan berbeda ini, tapi pada dasarnya sama sih sebenarnya. Di setiap, misalkan pada minggu pendahuluan di sini ada perkenalan, saran, penggunaan modul. Ini terutama pada kombinasi ini harus betul-betul dipahami oleh para mentor. Di sini pendahuluan ini merupakan tetap muka pertama ini. Sesi pertama di sini ada, setiap sesi ada forum di sini. Nah, ini forum ini seringkali mungkin atau jangan sampai lupa di sini forum. Jadi setiap sesi ada forum, kemudian ada refleksi. Semuanya ada 4 sesi, maka ada 4 forum, ada 4 refleksi juga di sini. Oke, lanjut di sini sesi pendahuluan. Jadi ikuti saja apa yang ada di dalam petunjuk di sini. Oke, udah 25% di sini kita lihat. Ke sesi inti. Klik sesi inti. Masuk di sini adalah alur kegiatan pembelajaran sesi inti. Kurang lebih di sini ada pengkajian media, pengkajian materi genetik, pengkajian jaringan hewan. Ini adalah konten atau isi dari situs ini. Setelah itu baru ke sesi penutup. Ini udah 50% kelihatan. Nah, ini kalau belum terpenuhi maka kita tidak bisa membuka bagian selanjutnya. Ini harus diperhatikan oleh para mentor kepada para peserta guru pembelajar supaya mereka tidak merasa frustasi. Ini Oke, alhamdulillah ini. Nah, ini sesi penutup. Klik akhir kegiatan. Udah semakin meningkat 75%. Kita tunggu. Sudah selesai, maka kita bisa langsung membuka bagian-bagian berikutnya. Oke, udah 100%. Nah, ini dari sini baru kita ke sini. Tidak usah balik ke pakai ini, tapi ini ada petunjuk return to biology kelompok kompetensi bla bla bla. Klik, maka akan balik ke dashboardnya. Dan ini tentunya secara otomatis akan membuka bagian-bagian berikutnya. Oke, ini refresh lagi aja karena tampaknya ada masalah dalam jaringan. Mudah-mudahan tidak bermasalah. Masih bermasalah. Ya, ini mungkin terjadi di lapangan nanti. Kembali ke ini, kita kembali balik ke biologinya, klik lagi. Nah, kita lihat di sini sudah berapa bagian yang tercentang. Ini belum tercentang karena belum di ini kan. Nah, udah 4. Nah, kalau udah begini berarti
peserta sudah bisa masuk ke bagian inti, ke sesi pertama. Sini, klik di sini, maka kita akan lihat. Nah, udah terbuka. Ini terbuka. Ini belum, karena sebelum kita bisa membuka ini, maka ini harus diselesaikan dulu. Ini harus tertentang dulu. Belum ada ininya kan, di sini belum ada tandanya. Kalau ini sudah selesai, baru dia akan membuka ke bawah. Ini hal yang harus diperhatikan oleh para mentor, terutama dalam membantu para guru pembelajar. Klik. Nah, ini mengantar sesi 1. Ada 5 kegiatan. Ini alurnya. Kemudian di sini langsung kita lanjut ke kegiatan 1, mengkaji materi dasar-dasar media pembelajaran. Terus ini seperti ini, diikuti saja, dibaca. Ini selanjutnya, ini di sini baru 0%, maka di sini setelah ini terbuka, dibaca, maka ini akan meningkat. Nah, ini udah 11%. Nah, ini dibaca. Ini adalah bacaan-bacaan dari halaman yang harus dipelajari oleh para guru pembelajar untuk menjawab latihan-latihan yang nanti akan muncul di akhir. Klik selanjutnya. Nah, ini adalah masih materi yang harus dibaca, meningkat 22%. Klik lagi. Nah, ini kalau ini di refresh saja, resend. Oke, jadi seperti itu. Ini klik lagi. Tentunya para peserta harus membaca ini, tidak bisa dilewatkan hanya dengan mengklik begini. 44%. Klik lagi. Nah, ini 56. Nah, baru di sini ada soal. Ini adalah latihan, quiz sebenarnya. Kita klik. Nah, ini di refresh saja. Send lagi. Nah, di sini setiap peserta harus menjawab pertanyaan di sini. Jelaskan pengertian media dan media pembelajaran. Silakan sini kita jawab. Kurang lebih seperti itu. Dia menjawab tentunya pertanyaan ini, baru di submit. Ini udah 67%, kita lihat. Oke, di refresh saja. Refresh, nah masuk lagi sini. Oke, udah 72%. Selanjutnya kita klik. Ini refresh lagi, ini masalah jaringan saja. Nah, ini udah 89%, tinggal sedikit lagi bagian penutup. Yang harus Ibu Bapak perhatikan nanti. Nah, ini udah 100% ini. Nah, kalau ini sudah selesai, berarti kegiatan berikutnya bisa terbuka. Kita lihat ke sini. Kembali ke kelas ini. Ini udah masuk sesi 1 ya. Nah, ini langsung terbuka. Ini sudah terselesaikan. Dua bagian ini terus saja seperti ini. Jadi kalau belum selesai sesi sebelumnya, itu tidak akan dibuka. Makanya untuk bisa membuka bagian yang lain itu harus diselesaikan sesi-sesi sebelumnya. Itu kurang lebih. Kemudian yang berikutnya ini buka lagi. Kita coba buka semua supaya nanti bisa tampak. Selanjutnya kemudian ada essay lagi. Ini udah 14%. Jadi ada petunjuk sudah sampai sejauh mana pencapaiannya itu. Nah, ini jelaskan perbedaan antara media pembelajaran. Kita coba jawab. Jenis kartun dan komik adalah bla 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 bla. Oke, setelah itu baru di submit lagi. Ini udah 29%. Tentunya semakin meningkat 43%. Klik lagi. Oke, jadi sini baca lagi di bacaan udah 57. Selanjutnya ini adalah harus baca bahan apa? Kajian yang harus dibaca 71%. Selanjutnya di sini ada LK dan ada portofolio. Nanti aja lah kita lihat di belakang. Ini harus di-upload, di download dulu. Udah 86%. Terus di
akhirnya di sini selesai 100%. Jadi bagian ini sudah selesai, maka ini akan membuka bagian berikutnya. Klik balik ke ini, kita lihat betul. Nah ini sudah selesai. Ini. Nah ini selesai, tinggal yang ke ini. Ketika ini selesai, maka akan muncul lagi seperti ini di bawahnya terus. Jadi ini kita bisa buka. Tadinya belum bisa dibuka. Ini sekarang bisa terbuka. Nah ini bagian kegiatan 14 belum terbuka. Ini baru terbuka kalau bagian ini sudah selesai. Kita buka di sini. Klik. Selanjutnya lihat ada meningkat dari 25 menjadi 40 selanjutnya. Nah ini di sini yang perlu diperhatikan oleh Bapak mentor. Di sini ada pengunduhan, pendownloadan LK. Ini bisa merupakan tagihan. Pokoknya ini harus di download, maka akan muncul seperti ini. Langsung di save saja oleh peserta. Dan nanti dikerjakan, baru nanti diupload ke portofolio ini. Jadi kalau sudah selesai dikerjakan oleh peserta yang LK tadi, upload ke sini. Ini pasti selalu ada bagian ini di dalam setiap kegiatan. Oke, ini udah 50%. Selanjutnya naik 72%. Oke, di refresh saja lagi. Nah, udah 100%. Langsung masuk ke utama lagi, ke kelasnya, maka yang di bawahnya itu langsung bisa terbuka. Kita lihat betul terbuka. Nah ini tadi ini belum terbuka, sekarang udah terbuka. Nah sekarang yang 1.5 belum terbuka, maka untuk membuka ini kita selesaikan ini dulu, dibuka. Buka, selanjutnya terus secara berurutan sehingga para peserta tidak bisa membuka bagian-bagian tersebut sebelum mereka menyelesaikan bagian-bagian yang harus dibaca atau dikaji. Nah, selanjutnya terus di sini diklik. Nah ini selesai seperti tadi juga. Ini di itu aja dijawab di sini. Jelaskan pengertian fungsi dari media pembelajaran audio, jenis media pembelajaran audio, dan kelemahan. Kemudian submit. Oke, di refresh lagi. Kita lihat 71%, dilanjut. Selanjutnya udah tinggal sedikit lagi, langsung ke sini. Kita udah selesai. Ini tentunya kalau ini sudah selesai, maka akan membuka bagian selanjutnya yang harus dipelajari oleh para peserta. Kembali ke awal di sini, ke kelas biologi kompetensi. Nah ini sudah muncul. Ini seperti ini terus sampai dia selesai ke forum. Kemudian ada refleksi. Kita lanjutkan lagi Ibu Bapak. Tadi kita lihat sini sudah terbuka semuanya. Coba kita sekarang lihat forum sesi. Forum sesi ini sangat penting Ibu Bapak, karena ini bagian yang dinilai oleh sistem. Jadi harus diyakinkan bahwa para peserta mengisi forum ini. Dan yang paling penting lagi, ketika sudah menjawab forum sesi, setiap peserta harus menanggapi 2 orang yang berbeda tentunya. Nah di sini untuk membuat ini sudah ada, kebetulan ada beberapa orang yang masuk ke forum. Nah untuk memulainya Ibu Bapak klik ini add new discussion topic. Kemudian tentunya Ibu Bapak tinggal menjawab ini permasalahannya, bagaimana penerapan media pembelajaran dalam pelajaran biologi. Itu adalah permasalahan yang harus ditanggapi oleh Ibu Bapak. Continue. Ternyata belum masuk.
Kita sekali lagi diulang. Nah, ini kita ketikkan title-nya, subjeknya. Forum sesi 1 media pembelajaran. Kita ketikkan di sini bagaimana jawaban Ibu Bapak atau tanggapan Ibu Bapak terhadap masalah yang di atas itu, yaitu tentang bagaimana penerapan media pembelajaran dalam pelajaran biologi. Sini misalkan saya ketikkan bebas saja, penerapan media pembelajaran dalam pelajaran biologi bla 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 bla. Luar biasa rumitnya. Oke, udah gitu jangan lupa untuk, jadi ini adalah yang tanda bintang merah ini adalah harus diisi, ini tidak boleh kosong. Kemudian ini juga ingatkan pada para peserta ini untuk mengisi subjeknya apa, kemudian terserah ini misalkan hanya media pembelajaran atau forum sesi 1 gitu. Nah, jangan lupa di sini untuk mempost. Satu hal lagi Bapak, kalau misalkan para peserta membuatnya dalam file, ini bisa di drag ke sini. Jadi bisa misalkan saya buka di sini. Ini adalah ini dokumen. Nah, misalkan ini katakanlah file yang akan yang berisi tentang tanggapan terhadap forum. Ini klik ini, kemudian klik ini, klik pakai mouse ya, klik kanan, klik kiri, ketahan dengan dilepas, kemudian di drag ke sini. Nah, baru di sini lepaskan. Nah, maka sini akan muncul. Ini adalah jawaban dari tanggapan peserta itu sendiri. Kalau mau menghapusnya kita klik kanan saja di sini. Ini ada delete aja. Ini sudah yes, oke, maka hilang. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini jangan lupa untuk post to forum. Oke, ini continue saja. Nah, kalau kita kembali ke kelas umum ke biologi, maka Ibu akan di sini akan muncul forum, tapi belum dicentang forumnya. Kenapa belum dicentang? Karena setiap peserta harus setiap peserta mungkin belum melakukan tanggapan kepada pendapat peserta lain. Nah, di sini ini masih kosong. Nah, untuk bisa mendapatkan ini tercentang, maka kita masuk ke sini. Ada 59 unread post. Ini diklik saja. Klik buka ini. Kemudian pilih mana yang akan Ibu Bapak tanggapi. Misalkan di sini nih, ini nomor pertama, peserta nomor 11, klik dibuka ininya. Apa sih tanggapan dia? Bagian yang dibuka, klik. Kemudian kita akan muncul tanggapan dari peserta 11 ini mengenai penerapan media pembelajaran. Oke, di refresh saja. Nah, ini tanggapan beliau nih. Media pembelajaran sangat dibutuhkan dalam kegiatan. Nah, di sini Ibu atau Bapak harus memberikan tanggapan. Caranya ini ada reply. Ini sudah ada yang memberikan tanggapan nih. Yes katanya. Ini pesan nomor 12. Nah, jadi saya misalkan akan beri tanggapan. Ini di reply. Klik gitu. Kemudian di sini baru kita berikan tanggapan. Misalkan terserah Ibu. Di sini tentunya sesuai dengan topik yang dibahas. Penerapan media pembelajaran dalam pembelajaran biologi sangat penting untuk membantu para siswa memahami konsep biologi. Diusahakan. Saya setuju dengan pendapat Ibu atau Bapak. Menanggapi, silakan langsung di post. Oke, itu baru satu ini yang dibuat ya. Kita peserta minimal
menanggapi dua orang, kepada dua orang intinya. Jadi di sini kita lihat lagi, balik lagi ke ini, ke forumnya. Nah, pilih lagi di sini siapa yang mau dipilih. Misalkan, nah ini peserta nomor 10 kita tanggapi lagi. Nah, di sini silakan lakukan hal yang sama. Ini adalah tanggapan 10. Kemudian ini klik replay. Nah, misalkan luar biasa pendapat ibu atau bapak, sangat menginspirasi. Oke, jangan lupa di post. Oke, ini sudah bapak lakukan tanggapan pada 2 forum. Maka kalau kita balik ke dalam ini, ke dashboard, ke kelas ini, sudah forum pasti udah dicentang. Kita lihat, nah ini dicentang, artinya udah selesai. Ini sangat penting karena nanti akan memberikan penilaian pada kegiatan aktivitas dari peserta. Nah, di sini refleksi langsung muncul. Terus di sini, jadi kalau kita lakukan berurutan maka akan muncul terus ininya. Setelah selesai ini baru refleksi. Klik refleksi. Nah, di sini kita buat blog seperti ini. Ini sudah ada yang membuat blog, ini banyak pesertanya. Kemudian kita, kalau mana baru di sini new blog post, klik new blog post ini. Klik sini, kemudian maka akan muncul jendela tampilan. Wah, ada yang tidak benar dengan jaringan ini. Kita balik lagi ke refleksi. Ini ternyata udah di ini, padahal kita hanya buka saja, bisa dibohongi juga ternyata ya. Oke, kita lihat dulu refleksinya apa. New blog post. Nah, akan tampil seperti ini. Ini sesi pertama, refleksi 1, sesi 1 berarti. Di sini tuliskan alhamdulillah, misalkan saya buatinya setelah ikut aktif dalam kegiatan daring guru pembelajaran, banyak sekali manfaat dan pengetahuan yang saya peroleh, bla 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 gitu. Langsung di post, tag, misalnya tag itu ya, ini biasanya adalah kosa-kosa kata yang berhubungan dengan tulisan kita. Kalau mau ada attachment seperti tadi contohnya, apakah dalam bentuk attachment atau dalam bentuk tulisan di sana, terserah. Kalau misalkan dalam tulisan, kalau misalkan di sini attachment, berarti di sini kita hanya memberikan komentarnya untuk blog, tapi saya pikir itu ya cukup lah. Kemudian sini add post terakhir. Nah, maka di sini akan muncul ini refleksi dari Anda, dari saya yang saya barusan ini kan. Oke, setelah itu kita lihat bagaimana. Tadi udah disentang sebenarnya. Kita lihat ini semua aktivitas sudah tercentang, tinggal penilaian diri. Nah, tadinya ini kan belum muncul, sekarang kita selesaikan aja satu sesi ini. Ini yang sesi tes matematika belum muncul. Penilaian diri di sini, coba attempt quiz now, start. Nah, kita jawab saja di sini, kita baca dulu petunjuknya tentunya, kemudian jawab pertanyaannya. Ini adalah jawabannya untuk kalau 1 tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, 4 selalu. Ini memilih media pelajaran yang tepat. Kalau pelajaran sudah memilih nilai, misalkan tidak pernah, kita klik 1. Menggunakan berbagai dalam pembelajaran sudah memilih nilai 1 juga, misalkan tidak pernah. Langsung next.
submit all finish. Oke, seperti itu, selesai. Kita lihat bagaimana hasilnya. Pada sudah tercentang atau belum? Itu udah tercentang. Tinggal ini tes sumatif. Kita buka tes sumatif. Ini bagian terakhir. Attempt quiz now. Anda punya, sebentar kita lihat sini. Anda diizinkan 2 kali saja 10 menit waktunya. Jadi jangan lebih dari 10 menit Anda berarti kehilangan waktu dan tidak bisa menjawab pertanyaannya. Jadi hati-hati, perhatikan ini waktu yang diberikan, dan terutama bacaan ini harus betul-betul dipahami oleh para peserta, guru pembelajar. Kita coba quiz, ini adalah tes sesi. Oke, di refresh saja. Nah, ini masuk tes sumatif. Ya, kita ajalah ini sembarang saja. Si next. Oke, udah ada. Submit all finish. Jangan lupa submit and all finish, sehingga itu akan memberikan informasi kepada mesin untuk bahwa Anda sudah mengerjakannya. Nah, maka di sini kita lihat satu kegiatan untuk media pembelajaran sudah saya selesaikan, dan otomatis ke bawahnya kita bisa buka terus. Oke, jadi begitulah cara menggunakan moda daring ini. Jadi mudah-mudahan para mentor bisa memberikan bimbingan yang lebih jelas sehingga bisa membantu para guru pembelajar di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum.